Om Swastiastu. Kami dari kelompok paragraf ingin berpresentasi mengenai peran diksi dalam menyusun kalimat dalam paragraf. Halo semua, selamat datang dalam sesi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan menjelajahi konsep yang sangat penting dalam komunikasi, yaitu pemilihan kata atau diksi. Sebagaimana elemen dasar dalam bahasa, pemilihan kata memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Mari kita pelajari bersama-sama mengapa pemilihan kata yang tepat sangat penting dalam paragraf. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Ini membantu penulis atau pembicara dalam mengungkapkan gagasan dengan efektif. Widya Martaya menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seorang membedakan nuansa-nuansa makna yang sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya. Goris Kiraf mengemukakan bahwa diksi mencakup pengertian kata-kata makna yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan dan bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat. Diksi memiliki beberapa fungsi, diantaranya membedakan secara cermat kata yang bermakna denotasi dan konotasi, hindari penggunaan kata-kata ciptaan sendiri dan waspada terhadap penggunaan akhir asing, mempergunakan kata kerja yang menggunakan kata depan secara idiomatis, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Nah, adapun syarat-syarat diksi, beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata meliputi membedakan makna kata yang hampir bersinonim, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat, menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat, menggunakan dengan cermat kata bersinonim dan kata yang berubah makna. Nah, jenis makna dalam diksi. Berikut adalah penjelasan tentang jenis-jenis makna dalam diksi. Makna leksikal. Makna leksikal merujuk pada makna dasar atau makna konsep yang melekat pada sebuah kata dalam kamus. Ini adalah makna yang paling umum atau standar dari suatu kata. Misalnya kata rumah memiliki makna leksikal sebagai tempat tinggal atau tempat tinggal seseorang. Makna gramatikal. Makna gramatikal berkaitan dengan fungsi kata dalam sebuah kalimat atau frasa. Ini melibatkan makna yang muncul dalam proses morfologis atau sintaksis. Contohnya dalam kalimat, dia sedang membaca buku. Kata sedang memberikan makna gramatikal bahwa tindakan membaca sedang berlangsung pada saat ini. Nah, selanjutnya ada makna referensial. Makna referensial merujuk pada makna yang terkait dengan dunia luar atau objek nyata. Ini adalah makna yang memperkenalkan suatu yang konkret atau memiliki referensi yang nyata. Misalnya, dalam kalimat dia membeli mobil baru. Kata mobil memiliki makna referensial karena merujuk pada kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk berpindah tempat. Makna konotatif. Makna konotatif melibatkan aspek emosional, kiasan atau implisit dari sebuah kata. Ini adalah makna yang lebih terkait dengan konotasi atau nuansa yang melekat pada kata tersebut, seringkali melampaui makna literalnya. Misalnya kata rumah secara konotatif dapat merujuk pada kenyamanan, kehangatan dan atau ras. Nah, selanjutnya ada contoh penggunaan diksi yang tepat. 1. Tepat. Sangat penting bagi kita untuk menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi. Dalam kalimat ini, kata menghargai dipilih dengan tepat untuk mengekspresikan sikap yang positif terhadap perbedaan pendapat. 2. Pertemuan tadi membuka pintu untuk berbagai ide baru dalam proyek ini. Kata pintu di sini digunakan secara metaforis untuk menunjukkan kesempatan atau peluang. Selanjutnya ada contoh penggunaan diksi yang kurang tepat. Nomor 1, kita harus melawan diskriminasi
dalam segala bentuknya. Penggunaan kata melawan lebih keras untuk konteks ini. Kata yang lebih tepat mungkin adalah memerangi atau memerdekakan diri dari. Dan nomor 2, pertemuan tadi membuka jendela untuk berbagai ide baru dalam proyek ini. Meskipun jendela adalah benda yang terbuka, dalam konteks ini penggunaannya terasa kurang pas karena lebih sering digunakan untuk menggambarkan penglihatan atau pemahaman yang diperoleh secara tiba-tiba. Nah, dari presentasi tadi, kami bisa menyimpulkan dengan memahami konsep diksi atau pemilihan kata, kita dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat. Mari kita terus memperhatikan penggunaan kata dalam berkomunikasi sehari-hari untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kita. Bahwa diksi merupakan kunci utama dalam menyampaikan gagasan atau ungkapan tepat dan efektif. Pemilihan kata yang tepat akan mempengaruhi kejelasan dan keefektifan komunikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Seorang penulis harus memperhatikan syarat-syarat dalam diksi, seperti ketepatan pilihan kata untuk mewakili gagasan dengan benar dan kesesuaian kata dengan konteks yang ada. Kesimpulannya, penguasaan dalam pemilihan kata atau diksi sangat penting dalam proses penulisan untuk memastikan gagasan atau ide yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dengan memperhatikan ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, seorang penulis dapat menciptakan tulisan yang jelas, mudah dipahami, dan efektif dalam menyampaikan pesan. Nah, akhirnya selesai juga dari presentasi kami. Terima kasih kepada semua yang telah bergabung dalam sesi pembelajaran kita hari ini. Saya harap informasi yang telah kita bahas berguna bagi Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you.